Bisa enggak? Manunggaling kawula Gusti. Kawula sama Gusti kan sudah manunggal di dalam satu keadaan jamiul badan. Lah kawulanya ya ajak bicara sama Gustinya. Kawulanya yo itu, Gustinya yo itu. Nggak bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun anyipta ibune Nabi Yusuf Dewi Ruhilah Raga Sukma Sukma Raga njaba Allah njero Allah. Allah kula nyuwun cekapipun ingkang kula sandang ingkang kula pangan. Iya cukup ingkang sira sandang lawan ingkang sira pangan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisa diterima enggak? Yang bilang Allah kula nyuwun siapa? Yang bilang yo cukup siapa? Nah makanya yang bilang Allah kula nyuwun itu kawulane, yang bilang yo cukup itu Gustine. Bisa enggak? nanti tanya sama Mimi Ibu Pak Adnan, Ibu Adnan tuh udah hafal itu. Tanya sama Ibu Adnan, ada catatannya kok itu. Ana. Begitu, ya diajak ngobrol. Siapa yang tanya, siapa yang jawab. Ada Petruk sama Bagong. Ya toh? Petruk apa Gong? Nyelang duit di pet Gong. Nyelang duit di pet, nyelang duit di Petruk. Piragong, ngoten. Bagong nyelang duit Petruk. Kan ngoten ya? Siapa yang bilang? Petruk bisa ngomong enggak? Yang bilang Gong apa truk? Yang bilang apa truk siapa? Gitu. Nah terus kemudian nyelang duitnya di Petruk. Nah, ada duitnya di Pet. Terus akhirnya si Petruk ini sama Pak Derang disodorin dari bawah. Nah itu sama Petruk diaturaken ke Bagong. Ya toh. Setelah diterima sama Bagong, sama Pak Derang dibawakan maning. Mana duitnya? Lah yang bilang minta pinjem duit siapa? Yang bilangnya siapa? Yang bilang yang ngasihkan duit siapa? Yang nerima duit siapa? Yang ngambil lagi duitnya siapa? Maka mohon maaf, jangan dengar suaranya, perhatikan mana yang bicara. Loh, Gusti, jangan dengerin yang bilang Gusti, jangan lihat yang bilang, jangan dengerin suara Gustinya. Yang bilang Gusti siapa? Apa? Nyuwun duit Gusti. Pira 100 juta mawon. Mungkin nak kurang nyuwun malih. Wis cukup dicekap-cekapaken dingin. Nggih. Bener Gusti. Oh ya. Besok ya. Nggih Gusti. Besok. Besok belum ada. Ya ditagih Gusti. Apa? Katanya besok. Iya besok. Konon. Mohon maaf loh ya. Nanti ada. Buktikan saja. Coba jenengan buktikan.
nanti ada, nggak mungkin terus kemudian dalang berdiri terus. Pasti ada. Dan kemudian Allah, Pak Dalang itu ngasihakan juga nggak dilihatkan cuman gapitnya aja. Pak Dalang pegang gapitnya aja. Artinya pasti ada seseorang, ada sesuatu yang kemudian dijadikan gapitnya, lantarannya datangnya yang jenengan minta ke tempat jenengan. Gitu. Ini kamu loh nyuwun karo Gusti, yo dijawab. Gusti nopo nyuwun duit 1 juta. Oh iya, ya dijawab, jangan gak dijawab. Bisa enggak? Ya seperti itu tadi, nyuwun cukup. Iya, cukup. Oh. Lah yang bilang minta siapa, yang bilang cukup siapa? Allahu Akbar. Mohon maaf ya. Jenengan tanya, jenengan minta, jenengan jawab. Jenengan kasih. Jangan ketahuan istrinya. Nanti kalau ketahuan istrinya, dikiranya sudah beberapa hari terus dicarikan obat nanti. Nah, nyaran kun. Makanya jangan pakai lesan. Nggih, wong Allah juga tidak melihat lesan kita, tidak melihat zahir kita. Sebaliknya, ketika Maskur ini sedang sedih, ya Gustinya jangan diem-diem baik. Lagi kur dalam Gusti. Kenapa jabrut baikku? Lah primen Gusti. Udah, jangan dipikir. Dan nggih, itu urusan saya nanti. Dan guyu dipit, guyu. Ya turuti wong diperintah kok nggak nurut sih kamu. Ya ketawa. Iya gitu, loncat. Oke, loncat itu. Enggak. Kita bikin cerita kita sendiri, kita hibur diri kita sendiri. Jangan TikTok, jangan YouTube, jangan duit, jangan istri, jangan anak, jangan teman, jangan tetangga. Jenengan cukup dengan diri jenengan sendiri. Bisa nggak kira-kira? Loh, karena apa? Loh, yang bikin cerita hidupmu yo ada di dirimu sendiri. Kalau jenengan nggak bikin ceritanya, mohon maaf, kadang-kadang kita itu, Masya Allah, sibuknya wiridan kok, jadi kebiasaan, jadi refleks. Gimana? Ya jadilah itu. Mohon maaf nih, ini orang-orang akademis, orang-orang YouTube, orang-orang nasionalis, orang-orang materialis, kapitalis. Mohon maaf, keadaan zahirmu itu cerminan dari batinmu. Gitu loh. Jadi mohon maaf, Gusti apa? Nyuwun duit pinten 1 juta nyoh. Jenengan lihat jenengan sedang nerima duit 1 juta. Nanti kalau sudah itu menjadi cipto, jadi bambayangmu dalam cerita imajinasimu, gitu loh. Terus kemudian jenengan masukkan kepada rasa, akhirnya tukul jadi budi, kemudian jadi karso. Nyata nanti. Mohon maaf.
jenengan pergi dari rumah kerja, ya toh, gitu, digaji, bawa pulang ke rumah, ditaruh di dalam rumah, kan begitu. Itu rumah tubuhmu, ini yang bertempat di rumah. Kulon jenengan ada di rumah, kerja keluar dari, lah, perhatikan, mohon maaf, kita ulang lagi, masuk 1 menit, keluar Allah, tahan 1 menit, masuk 1 menit, keluar Allah 1 menit, 2 kali masuk, 2 kali masuk lagi, 1 menit, keluar Allah 1 menit, yang keempat masuk ngancing, nggak bisa keluar, angin nggak bisa keluar, akhirnya ngaget. Kan begitu ya. Oh, nggih, saya tanyakan, kenapa bisa ngaget begitu? Sekiranya apa yang bikin ngaget itu? Yang keempat kok jadi ngaget itu kenapa, Pak? Karena nggak tenang, karena takut, karena khawatir, karena ya nggak tenang, takut. Lah apa yang ditakutin? Kira-kira apa biasanya? Mati aku. Wah, ya mati bener. Nggih, ini desa akhirat kita, gitu loh. Negeri akhirat kita itu. Setelah nafas ini tertahan di dalam, kan nafas talining roh. Kita hidup dengan roh. Allah hayyun bidzatihi, menungso urip biru khihi. Nah, ikatannya roh dengan kita manusia, nafas. Setelah nafas ini tertahan semua di dalam, nanti ada yang keluar. Ini rohnya. Pergi, ya mati jenengan. Mati. Lawani beli mati. Nah, kita nih istrine masih hayu ji. Lah kita nih duitnya masih oke ji. Nah, mati bagaimana nanti? Mohon maaf. Beliau dawuh, daripada urip kakean dosa mending gendang mati mlebu swarga. Gitu. Iya toh? Iya kalau masuk surga. Lo jangan khawatir, gak usah khawatir jenengan gak masuk surga. Wong jenengan itu orang surga kok gak masuk surga bagaimana? Tapi berani enggak? Syaratnya jangan nyenggol. Tapi tahan ini jenengan berani. Ya wis lah Gusti mangga, diambil mawon lah. Nggih. Mumpung utang saya banyak biar nggak usah nyarutang bacaan. Biasanya kan begitu. Wah, mati bae lah. Ditagahi bae, beli anak duit ditagahi bae, mending mati aja sekalian. Ya udah, orang milih mati kan karena punya utang banyak gitu. Nggak ada orang yang milih mati karena sedang punya duit banyak. Padahal punya duit banyak itu, wah, Masya Allah harus ngurusin banyak-banyak. Karyawannya, tokonya. Nggih. Jadi orang pilih mati itu karena punya tanggung jawab dunia yang banyak. Maunya lari dari tanggung jawab. Meninggalkan. Bukan karena mengetahui ada sesuatu yang lebih indah, ada sesuatu yang lebih nikmat di akhirat. Gitu.
Dan berani nggak kira-kira? Apa sekiranya enakan di eretan daripada di tempatnya Gusti Allah? Non, menurut jenengan apa sekiranya enakan di eretan daripada di tempatnya Gusti Allah? Wah, sudah lebih loh ini, sudah offset ini, Masya Allah. Punten, mohon maaf nih. Kalau kulon jenengan ini tahu, ya enakan di sana lah. Kenapa dulu jenengan lahir nangis? Karena jenengan menyesal. Ah, enakan neng kono. Neng kene beli enak ternyata. Dan waktu 4 bulan dijanjiin, nanti kamu begini, oke. Ya setelah sampai di dunia lahir nangis, kejer, nggak nangis. Akhirnya ada duit datang, ada bedak datang, ada beras datang, ada ya toh, jangan nangis katanya Gusti Allah, jangan nangis kenku, jangan nangis kenku untuk ira kabeh ku. Nah, dientokaken bari bapake. Ya toh, ya ada bayi lahir itu pasti apa-apa datang sendiri, gitu. Dulu jenengan gimana? Duit datang, beras datang, iya, pada majengan semuanya. Enggak. Lah, sekarang sudah tua, harus nyari. Jenengan pengen duit datang sendiri? Ya jadi bayi lagi aja. Bagaimana jadi bayi? Jenengan ketawa juga bukan karena orang-orang di sekitarmu, jenengan nangis juga bukan karena orang-orang di sekitarmu. Jenengan tertawa yo sendirinya jenengan nangis yo sendirinya jenengan. Bisa enggak? Itu jabang bayi begitu itu. Jangan nunggu ketawa, nunggu duitnya banyak, jangan. Dan nggak mau tahu bahkan. Maka ya wajar kalau anaknya nagih jenengan, jajan minta jenengan, apa-apa minta jenengan. Wong dulu jatahnya dia jenengan habiskan. Ya toh, jatahnya si anak ditokakan bapake. Saya ki anake, Pak, beli kun. Wah, dimarahin malah anaknya. Oh ya, nakal pisan ku bapake ya. Nakalan bapake pun nakalan anake. Nakalan bapake, wong itu jatah bapak anake ditokaken bari bapake. Gitu. Mohon maaf. Jadi kan setelah kemudian kulon jenengan bisa membahagiakan diri, itu kita kemudian bisa menjalani hidup wa aqomus sholah walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqomus sholah. Kita menjalankan hidup, menghidupkan diri sendiri, memberi kehidupan kepada anak, istri, dan orang-orang sekitarnya, karyawannya, tetangganya. Wa aqomus sholah. Inna lanudhi'u ajral muslihin. Allah tidak menyia-nyiakan orang yang berbuat gawe becik, orang yang gawe bagus. Ada orang soleh, orang yang bagus, gawe bagus enggak? Hatinya enggak pernah menghina, enggak pernah sewot, enggak pernah, hatinya bunyi Allah terus. Tapi bikin bagus enggak? Bikin kebaikan enggak? Kang aran soleh bagus hatine. Tapi bikin bagus enggak? Setelah hatinya bagus, bunyi Allah terus, ya bikin bagus. Tetangganya, temennya, enggak punya duit, kasih. Gitu. Jangan bikin nangis. Jangan bikin kecewa. Bisa enggak kira-kira? Bukti kulon jenengan milih desa akhirat. Perhatikan ini. Setelah 4
masuk keempat, nih menit ke-7, tahan 1 menit, nggak bisa keluar. Talinya, nafasnya, anginnya tertahan di dalam. Nanti akan keluar. Ini desa akhirat kita. Sama persis dengan jenengan. Apa iya? Jangan mudah percaya. Apa iya? Jangan mudah percaya. Buktikan. Jangan khawatir. Urip ingsun tan kenaning pati. Ini kulit dan mangganya, ini peloknya. Kulitnya itu adalah nama berikut tubuh, dagingnya itu dagingnya. Nah, di dalam dagingnya mangga ini ada peloknya. Hati-hati, belum selesai. Dalam peloknya ini ada klungsunya. Nah, dia sembunyi, nanti keluar dari pelok, ada akar, ada pohon. Bisa diterima? Yes, mudeng boleh, nggak mudeng nggak apa-apa. Mudeng boleh, nggak mudeng nggak apa-apa. Sing penting antara dunia dan akhirat, ketika disuruh milih, pilih akhirat. Ini orang-orang yang bertakwa, orang yang berpegang teguh dengan kitabnya. Jadi jangan terkagum-kagum dengan orang yang hebat. Enggak, itu dihebatkan sama Gusti Allah. Jangan kagum-kagum, jangan tertipu dengan jubah dan sorbannya. Mbok yang jenengan beli sorban, beli jubah sendiri, terus dipakai, terus foto, terus dipajang di rumah gitu, terus dikasih nama Syekh Wahyu Al-Eretani gitu. Bisa enggak? Ya dikasih al biar keren. Dikasih al. Iya. Cuman nama, cuman pakaian kok jenengan sampai begitunya loh. Iya, ketemu cium tangan, pulang ke rumah ketemu ibunya. Kurang ajar kau. Mohon maaf. Yang wajib dihormati itu ibumu, bapakmu, orang tuamu. Orang lain itu enggak ada yang wajib. Mohon maaf loh ya. Wajib menghormati, tapi ya tetap harus lebih hormat pada ibu. Kalau ada yang kamu lebihkan daripada ibu dan bapakmu, kurang ajar. Bisa diterima? Ngawur baik. Nah, agar kita tahu jati diri kita, kita pilih desa akhirat yang akan menjalani orangnya. Keluar dari rumah, kerja. Kemana kerjanya? Ya ketemui Pak Guru, temui Mbah Sunan. Bisa enggak? Jangan ketemu gendruwo Mas Wahyu. Wah, ruwet ini. Kalau ketemu apa, ketemu siapa, belum atas kontrolmu, jangan dulu heboh. Jangan dulu heboh. Saya pada waktu wirid begini. Jangan dulu heboh. Sudah atas kontrolmu belum? Wajar jenengan keluar ketemu sama orang. Ya wajar, memang orang lewat. Kalau hebat itu jenengan di rumah, Pak Bupati datang ke tempatmu. Karena kamu yang undang. Nah itu hebat. Saya ketemu Pak Bupati karena saya yang undang. Kalau jenengan keluar rumah ketemu Pak Bupati, belum hebat. Bisa diterima? Saya pada waktu wirid begini. Lainnya banyak. Mohon maaf, enggak ngejeng, enggak. Ya memang begitu. Kalau keluar rumah ya ada kemungkinan ketemu banyak hal. Ya saya dari Boyolali, dari Delanggu, Klaten, ke sini ya ketemu banyak hal. Iya,
Ada cewek cantik nggak pakai ya lihat, nah itu ada masjid bagus, ada menara tinggi, lihat semuanya. Kalau cuman pada waktu wirid saya melihat, ya sama aja. Yang hebat itu jenengan duduk di rumah, jenengan bikin acara besaran, jenengan hadirkan Kanjeng Syekh, jenengan kasih jamuan, wah hebat. Kalau cuman ketemu di jalan sama orang, kebetulan lewat aja, ya wajar. Lah yang parah, ketemu di jalan, ketemu sama preman, dirampok, kapokmu kapan? Iya, ketemu gendruwo, ketemu kuntilanak, wah gumun heran, terus kemudian berteman. Wah sudah bangga sama tetangga, di situ ada gendruwonya, di situ ada kuntilanaknya, wah hebat. Kerampok, kebegal, matilah kamu. Bisa diterima? Nah, ini desa akhirat, tapi harus tahu alam malakut seberangan, ada jin, ada malaikat. Nah, semoga kita semua diridhoi Gusti Allah. Allah tidak akan sio-sio kepada orang yang bikin bagus. Ketemu sesuatu, ketemu orang, kasih Fatihah, kasih doa, kasih duit. Gitu, baik zahir maupun batin. Jangan dulu heboh mengalami pengalaman sesuatu. Jangan dulu heboh apa yang kamu perbuat terhadap yang kamu temuin. Gitu loh yang perlu dipertanyakan. Semoga kita diberi kekuatan oleh Gusti Allah bisa menjalani kebaikan-kebaikan min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.